Bapak Ibu yang ada di rumah, kita kembali bertemu dalam ibadah online. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk memulai ibadah ini. Kita tundukkan hati, kepala kita, berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, urapi kami semua, biarlah lawatan Tuhan terjadi atas kami. Siapkan hati kami Tuhan Yesus, biarlah kami menerima dengan segala ucapan syukur setiap lawatan Tuhan yang sudah terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Setiap musim dalam hidup kita, Tuhan senantiasa menyertai kita. Musim berganti musim, kasih Tuhan tetap ada buat kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu akan kasih Tuhan buat kita. Tuhan kita begitu setia, begitu baik bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu
Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Tuhan baik, sungguh Tuhan begitu baik bagi kami. Yesus baik. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di rumah, sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kita semua. Kita berada pada penghujung bulan ini, penghujung tahun ini. Tapi Tuhan tetap terus menyertai kita semua. Pertolongannya tidak pernah terlambat bagi kita. Sekalipun pandemi ini begitu mengoyak-ngoyakkan perasaan kita, pikiran kita, tapi kasih Tuhan begitu besar buat kita. Kita akan memasuki tahun yang baru. Biarlah Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, lebih lagi kita ke surga. Kita mencari kerajaannya, kita mencari wajahnya. Di situ Tuhan akan siapkan semuanya buat kita. Mari Bapak Ibu yang dari rumah, biarlah kasih Tuhan menyertai kita semua sepanjang tahun yang akan datang. Kita sudah melihat tahun-tahun ini, Dia sudah menyertai kita. Kita percaya tahun yang akan depan, Dia tetap menyertai kita. Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama-sama kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kita hanya datang dari Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ada di rumah, kuasa Tuhan sempurna atas kita semua. Kita diberi kuasa melakukan pekerjaannya. Kita bersorak memuji nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Hey, terpujilah Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan segitu baik bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Allah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini. Mengalir Roh Kudus, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini
Sekali lagi undang Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini. Mengalir kuasa-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Saudara yang menyaksikan ibadah online ini, saudara merasakan hadirat Roh Kudus dimanapun saudara menyaksikan ibadah online ini. Firman Tuhan berkata bahwa Roh berdoa dengan kata-kata yang tidak engkau mengerti untuk sesuatu yang belum saudara ketahui, tapi Roh Kudus tahu apa yang akan terjadi, dan Roh Kudus tahu untuk berdoa yang terbaik bagi saudara. Dia adalah pribadi. Dia bukan sekedar sesuatu yang saudara rasakan, tapi dia adalah pribadi yang benar-benar hadir dalam hidup saudara. Dia Roh Kudus yang Yesus katakan sebagai penolong bagi saya dan saudara. Dia Roh Kudus yang Tuhan berkata roh yang lebih besar dari hidup saudara. Mari naikkan sembahmu bagi dia. Haleluya. Oh, urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi naikkan pujian ini. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Haleluya. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Sekali lagi, urapi kami Tuhan, urapilah, urapilah. Haleluya. Oh, urapi kami Tuhan, urapi. Mari jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, naikkan sembahmu bagi Roh Kudus. Dia hadir di tempat saudara berada. Rasakan jamahan Roh-Mu. Roh Kudus mengalir. Urapi, urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Oh, berhembus. Oh, haleluya. Mari engkau yang rindu akan jamahan lawatan Roh Kudus,
Mari angkat kedua tanganmu. Oh, ada urapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Bagi siapa yang lapar dan haus, Tuhan sendiri akan puaskan. Sekali lagi naikkan pujian dikatakan, urapi kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Oh, urapilah. Urapilah. Amin. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Penuhilah kami. Urapilah. Urapilah. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Amin. Sekali lagi. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat yang diberkati Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam ibadah online kesempatan kali ini. Saya berdoa dan berharap bahwa Bapak Ibu, saudara sekalian menyaksikan ibadah ini dalam keadaan baik-baik, dalam pemeliharaan Tuhan, bahwa sekalipun ada begitu banyak tantangan yang ada di hadapan kita, tetapi kita semua percaya bahwa bersama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang, saudara. Amin. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sendiri yang mengundang untuk setiap kami untuk boleh berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan karena sekalipun melalui online kami percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun jemaat Tuhan berada. Engkau sendiri yang melawat setiap kami, Engkau sendiri yang menjamah setiap kami, Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pada saat ini. Berbicara, berkata-kata Tuhan bagi setiap kami, sehingga kami semua boleh diurapi, yang mendengarkan maupun yang menyampaikan firman Tuhan, boleh menerima urapan Tuhan, sehingga apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, kami janji seperti Maria dari Betani, kami mau duduk diam dengar Tuhan, sebab itu bagian terbaik yang tidak akan diambil daripada kami. Berbicara bagi setiap kami sehingga kami semua diberkati, kami semua dilawat Tuhan. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, saudara berkati Tuhan. Apa kabar? Saudara dikasihi, pada kesempatan kali ini ibadah online saya akan berbicara mengenai berdoa di dalam Roh Kudus. Saudara, kita lihat dari Roma 8 ayatnya yang ke-27. Sama-sama kita baca. Roma 8 ayat 27, 3, 2, 1. Ya, dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan, pada saat Natal, ya, ada satu peristiwa di mana proses bagaimana Yesus datang ke dunia, datang menjumpai kita, datang untuk memulihkan apa yang pernah dirancang yang terbaik Tuhan. Di dalam proses itu kita melihat bahwa bagaimana Roh Kudus terlibat secara luar biasa. Saudara, mulai dari bagaimana Yusuf bermimpi, bagaimana Roh Kudus berbicara untuk dia mengambil suatu jalan yang lain, dan bagaimana juga Roh Kudus melalui Maria, saudara, sehingga Yesus boleh lahir sebagai manusia di tengah-tengah kita. Tetapi satu hal, bahwa proses itu adalah Roh Kudus bekerja, sehingga dia adalah satu-satunya manusia, Yesus, yang datang menyerupai kita dengan kromosom yang berbeda, hanya Yesus saja. Karena dia tidak melalui satu proses pembuahan, tetapi Roh Kudus bekerja sehingga dia Maria boleh mengandung. Saudara berkati, sampai di penghujung tahun, kita seringkali juga selain mempersiapkan Christmas,
kita juga mempersiapkan apa yang akan terjadi tahun 2021. Selain kita mulai merefleksikan tahun 2020, apa yang terjadi dalam tahun 2020 ini dan apa yang akan terjadi di tahun 2021. Begitu banyak hal yang tidak pasti bagi dunia ini, dan kemudian kita juga punya kesempatan untuk merefleksikan bagaimana saya harus melangkah, bagaimana iman saya, apa yang harus saya doakan bagi Tuhan menjadi suatu visi saya di tahun 2021. Tentu saudara ingin berdoa dengan doa yang efektif, yang selalu sejalan dengan kehendak Tuhan, dan yang selalu tepat sasaran. Saya percaya bahwa kita selalu mau bagaimana caranya supaya saya bisa berdoa dengan doa yang efektif, doa yang tepat sasaran, doa yang sejalan dengan kehendak Tuhan, dan doa yang punya kuasa. Bagaimana caranya, saudara? Nah, saat Anda berdoa di dalam roh, saudara bisa melakukan itu semua. Saudara berkati di akhir tahun ini mau saya bicara kepada saudara bahwa persoalannya ketika kita berdoa dalam bahasa Indonesia, mungkin ada yang berdoa dalam bahasa Inggris, ada yang berdoa dalam bahasa Mandarin, saudara, atau bahasa-bahasa lain, bahasa daerah kita masing-masing yang kita kenal menurut pemahaman kita yang terbatas, kita bisa saja salah berdoa, saudara. Nah, saudara masih ingat beberapa renungan pada minggu-minggu yang lalu, bagaimana seringkali kita keliru dengan prioritas. Kita seringkali datang kepada Tuhan dan kita lebih banyak berdoa justru apa yang Tuhan katakan untuk kita tidak perlu khawatir. Ketika Yesus berkata jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan pakaian. Tapi apa yang terjadi, kita seringkali menghabiskan waktu berdoa kita untuk kita bicara sama Tuhan hal-hal yang justru Tuhan bilang jangan khawatir. Saudara diberkati yang dikasihi Tuhan, berdoa sesungguhnya dalam satu termin yang pertama, satu step yang pertama, berdoa adalah bukan saudara sedang berbicara kepada Tuhan yang seakan-akan Tuhan sedang sibuk melakukan sesuatu, ataukah Tuhan sedang duduk goyang-goyang kaki di tahtanya, saudara, dengan mungkin kita bayangkan Tuhan sedang gunakan headset, Tuhan sedang duduk santai di tahtanya dan kita sedang berdoa yang adalah satu upaya untuk menarik perhatian Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Mau saya bilang kepada saudara, bahwa berdoa sesungguhnya adalah meyakinkan diri kita sendiri. Doa sesungguhnya adalah meyakinkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena semua yang saudara minta, firman Tuhan bilang di Matius 6, katakan, saudara, Tuhan berkata, jangan khawatir akan apa yang hendak engkau makan. Jangan khawatir akan apa yang hendak engkau minum. Ketika tangannya terentang di antara langit dan bumi dan berkata, sudah selesai, dan pertukaran ilahi sudah selesai di atas kayu salib, maka segala yang baik itu menjadi milik saudara. Katakan amin. Segala yang baik yang Tuhan rancang itu menjadi milik kita. Kita tidak perlu berdoa dengan rasa khawatir, dengan rasa cemas untuk hal-hal yang justru Tuhan bilang tidak perlu khawatir. Yang harus kita berdoa sebenarnya adalah bagaimana visi Tuhan, yaitu kerajaan Allah yang kita cari, seperti firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu visi kerajaan Allah dalam diri kita, yaitu supaya kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, supaya kerajaan Allah diperluas melalui hidup kita. Itu yang kita minta hikmat Tuhan, itu kita minta dalam doa kita. Saudara, tetapi yang terjadi adalah kita seringkali berdoa dan seakan-akan Tuhan sedang duduk dan kita mulai risau dengan hal-hal yang lain. Nah, persoalannya sesuai dengan apa yang kita baca di Roma 8 ayat 27 katakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, bicara mengenai doa yang tepat sasaran, doa yang efektif, seringkali persoalannya justru hal yang terbalik, saudara. Ya, mau saya katakan bahwa kita berdoa dalam bahasa Indonesia, kita berdoa dengan bahasa yang kita mengerti, tapi justru persoalannya adalah dengan pemahaman kita yang terbatas, kita bisa salah berdoa. Terkadang dan seringkali malah kepala kita
pikiran kita yang menghalangi doa-doa kita. Begitu kita selesai berdoa, kita mendapati diri kita bertanya, apakah doa saya ini sudah benar? Bukankah doa saya ini egois kalau saya berdoa seperti ini? Atau apakah saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah benar doa saya ini yang Tuhan mau? Apakah ini yang terbaik buat saya? Apakah ini seturut dengan planning Tuhan dalam hidup saya? Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita karunia berdoa dalam bahasa roh. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh atau di dalam Roh Kudus, saudara, kita tidak pernah dapat berada di luar daripada kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus berkata, firman Tuhan berkata, Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca tadi, Roma 8 ayat 27 katakan bahwa Roh Kudus berdoa untuk orang-orang kudus menurut kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa dalam roh, berdoa dalam Roh Kudus, saudara, maka saudara pasti berdoa seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Dengan kata lain, saudara, ketika berdoa dengan sempurna, kita berdoa dengan sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kita berdoa dalam bahasa roh. Dan Alkitab selanjutnya memberitahu kita bahwa jika kita meminta sesuatu dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Dan jika kita tahu bahwa Dia mendengar kita, maka apapun yang saudara minta, saudara tahu, percaya bahwa saudara memilikinya. Saudara bisa lihat dari 1 Yohanes 5 14 sampai dengan 15. Sama-sama kita bacakan. 1 Yohanes 5, 14 sampai dengan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Inilah keberanian percaya, firman Tuhan bilang. Bahwa Ia mengabulkan doa kita. Kalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi satu poin, satu syarat, saudara. Ayat 15 katakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh. Jadi kita punya Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tidak saja mendengar, tapi Dia juga mengabulkan doa kita. Saudara berkati, bagaimana caranya mengabulkan? Dengan kita tahu bahwa apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang, 1 Yohanes 5 ayat 14. Bahwa ya kalau kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, itu Tuhan kabulkan. Bagaimana caranya? Di dalam Roh Kudus. Minta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya dalam Roh Kudus? Itu adalah sambungan daripada khotbah yang minggu lalu, ibadah minggu-minggu yang lalu, bahwa ketika engkau cari dahulu kerajaan Allah. Ya, firman Tuhan berkata bahwa lihat bunga bakung. Bahwa Salomo dengan segala kemegahannya tidak seindah dengan bunga bakung yang didandani Tuhan. Lihat burung-burung di udara. Bapamu yang di sorga, firman Tuhan bilang, memberi mereka makan. Ada amin, saudara. Saudara berkati, dikasihi Tuhan. Kita masih fokus kepada prioritas kita, kepada prioritas yang benar. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu atas hidupku. Karena kita tahu apa menjadi kehendak Tuhan, apa menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Bahwa saudara sebagai warga negara kerajaan sorga diperlengkapi Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin. Saudara bisa bayangkan bahwa seorang duta besar dari kerajaan, dari suatu negara, kalau saudara pernah ke Jakarta, ke Surabaya, saudara bisa lihat, saudara lewat di kantor kedutaan dari Amerika, katakanlah saya ambil satu contoh, bahwa bagaimana kantor itu, rumah daripada kedutaan itu, begitu megah, mereka dapat fasilitas yang luar biasa, dapat, kenapa megah? Bukan megah dalam arti mewah, tapi
megah, dindingnya itu secure, sangat aman, saudara. Kenapa sangat aman? Karena di warga negara Amerika, apalagi duta besarnya, negaranya ingin menampilkan bahwa bagaimana mereka sangat konsen kepada duta besar mereka. Nah, saudara sebagai duta besar kerajaan sorga, saudara yang adalah bukan lagi hamba melainkan anak daripada Bapa di sorga, yang ditugaskan untuk di bumi ini mengkolonisasi bumi, memperluas wilayah kerajaan sorga, saudara juga punya fasilitas itu. Kita tidak perlu meminta untuk sesuatu yang sudah ada, saudara. Yang perlu kita minta adalah bagaimana Tuhan beri kita hikmat, untuk kita mengerti, untuk kita dituntun setiap langkah dalam kehidupan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan segala sesuatu, firman Tuhan bilang, dan segala sesuatu itu ditambahkan kepadamu. Saudara diberkati apa yang terjadi dalam hidup saudara pada hari-hari ini. Ya, saudara kita belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sepakat dengan apa yang Tuhan kerjakan. Tidak ada rancangan yang buruk, tidak ada rancangan yang jahat yang sedang Tuhan kerjakan. Semua baik, all is well, semua baik. Tuhan baik. Kita mulai melihat bagaimana Tuhan baik. Roma 8 ayat 28 berkata bahwa dalam segala hal Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Dan bagaimana caranya kita kembali kepada doa? Bagaimana caranya supaya doa kita menjadi fokus ketika saudara menyadari apa yang tadi kita bahas, bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menjadi bagian saudara, bagaimana Tuhan ada di pihak saudara, bagaimana saudara menjadi warga negara kerajaan sorga, bagaimana saudara menjadi duta besar daripada kerajaan sorga yang ada di bumi untuk bertugas mengkolonisasi bumi bagi kemuliaan Tuhan, saudara. Maka hal yang kita mengerti bahwa ketika kita terhubung dengan kerajaan pusat, kita menggunakan kuasa daripada Roh Kudus, berdoa dengan Roh. Maka firman Tuhan berkata, ketika engkau berdoa dengan Roh, maka itu adalah kehendak Tuhan. Roh akan berdoa dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kuasanya dalam hidup saudara. Amin. Sampai di sini kita mengerti, saudara. Menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan telah menempatkan di dalam setiap kita, di dalam saudara, Roh Kudus yang berdoa dengan sempurna. Amin. Roh yang ada di dalam engkau, firman Tuhan bilang. Roh yang adalah sebagai penolong yang lain ketika Yesus naik ke sorga. Firman Tuhan berkata, dia tahu hati Tuhan. Roh Kudus tahu hati Tuhan. Dan juga Roh Kudus tahu dengan persis apa yang saudara butuhkan. Dan dia menjadi perantara bagi saudara karena dia sangat mengasihi saudara. Amin. Kalau mau diumpamakan saudara, Roh Kudus seperti pengacara atau penasihat hukum saudara. Roh Kudus ibarat pengacara, lawyer saudara. Dia tahu apa yang menjadi milik saudara secara hukum. Roh Kudus tahu apa yang Yesus sudah beri di atas kayu salib. Yesus sudah tukarkan dengan suatu pertukaran lagi di atas kayu salib. Roh Kudus tahu apa menjadi hak saudara, apa menjadi milik saudara secara hukum. Dia tahu apa hak saudara yang sudah dibeli dengan darah yang amat mahal di atas kayu salib oleh darah Yesus. Yang terbaik daripada semua itu, saudara, Roh Kudus tahu dengan persis bagaimana menyatakan semua janji Tuhan dalam hidup saudara. Dia tidak saja tahu apa yang menjadi milik saudara, tapi Roh Kudus tahu bagaimana caranya menyatakan itu, merealisasikan itu di dalam hidup saudara. Amin. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Ketika saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara sedang mengizinkan Roh Kudus untuk mendoakan doa yang sempurna melalui saudara. Ya. Saudara, ketika saudara sedang berdoa dalam bahasa roh, saudara sedang mengizinkan Roh Kudus untuk berdoa dengan doa yang sempurna melalui saudara. Dia bela kasus saudara. Roh Kudus bela kasus saudara di hadapan Tuhan. Dia tahu di mana kesalahan saudara dan apa akar masalahnya. Dia juga punya wise, dia juga punya kebijaksanaan, dia juga punya solusi. Roh Kudus juga punya kekuatan untuk memenangkan kasus saudara. Dengan Roh Kudus di sisi saudara, saudara pasti keluar sebagai pemenang.
Saudara diberkati Tuhan, Roh Kudus bukan saja suatu perasaan, suatu atmosfer atau sesuatu yang saudara merasa bahwa ada Roh Kudus, tapi Roh Kudus adalah pribadi yang saudara perlu libatkan dalam hidup saudara. Dia yang terlibat di dalam penyelamatan kita ketika Yesus datang di kayu salib, dan dia terlibat sampai hari ini. Di dalam peristiwa Christmas, Yesus datang ke dunia, Roh Kudus terlibat dari awal, saudara. Dan sampai hari ini juga Roh Kudus ada bagi kita sebagai penolong. Dia berdoa bagi saudara. Dia mengajarkan saudara bagaimana saudara berjalan mencari prioritas tertinggi dalam hidup saudara, mencari kerajaan Allah. Dan semuanya itu ditambahkan dalam hidup saudara. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kembali kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara menyaksikan ibadah ini bersama dengan keluarga. Mari bergandengan tangan dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan mengangkat tangan saudara. Saya berdoa bagi saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Mari Tuhan lawat setiap anak-anak Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup mereka, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan sukacita, rancangan keselamatan, menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan karena mereka tidak khawatir, mereka tidak cemas, karena pada saat mereka tahu bahwa ada satu Roh Kudus, Roh penolong bagi mereka yang membela mereka, yang menjadi pengacara bagi mereka, yang mengasihi mereka, yaitu Engkau sendiri yang tinggal di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Roh Kudus. Tolong setiap kami untuk kami boleh mengerti akan hadirat Tuhan, untuk mengerti akan hadirat Roh Kudus yang terus menyertai kami, sebab Engkau yang ada di pihak kami. Siapa akan dapat menjadi lawan kami? Mari jemaat Tuhan yang sakit, Engkau yang sakit, mari Tuhan lawat. Mari Tuhan jamah setiap anak-anak Tuhan yang sakit. Dengan kuasa Roh Kudus mereka disembuhkan. Yang sakit sembuh, yang berat Tuhan beri kelegaan, yang terikat Tuhan lepaskan. Ada damai sejahtera sukacita bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan berkati bangsa dan negara ini, jauhkan dari kegaduhan, jauhkan dari perpecahan. Biar Tuhan sendiri yang menjaga Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri, dan seluruh pejabat yang ada sampai ke tingkat bawah. Tuhan yang mengasihi mereka. Tuhan beri mereka hikmat supaya mereka boleh mengambil keputusan dengan rasa lapar dan haus akan Tuhan, dengan ketakutan akan Tuhan, supaya mereka boleh mengambil keputusan yang tepat. Terima kasih Tuhan, dan Engkau libatkan gereja Tuhan, supaya nama Tuhan boleh melawat negara kami, bangsa kami. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap proses bagaimana negara kami boleh melangkah keluar daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang menyertai. Proses vaksinasi Tuhan yang menyertai. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mendengarkan kami. Engkau yang beri kami minggu yang baru. Ada damai sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjadi segalanya, kerajaan-Mu dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati, mengarahkan wajahnya, dan menyinari setiap kita dengan kasih karunia. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat hikmat marifat, berkat pertolongan Tuhan datang dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus sendiri yang mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah online ini. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang. Shalom, happy Sunday. Tuhan berkati saudara. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh
di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan?